Di tengah rimbunnya pepohonan, hutan menyimpan kedamaian yang abadi. Cahaya matahari menari lembut di sela dedaunan, angin berbisik pelan membawa harum tanah basah. Burung bernyanyi merdu, sementara rusa dan kelinci hidup berdampingan tanpa takut. Sungai kecil mengalir tenang, memantulkan ketenangan semesta. Di tempat ini, semua makhluk saling menghormati, menjaga keseimbangan alam dalam harmoni yang sunyi dan damai. Matahari bersinar terik tanpa ampun, membakar setiap helai daun dan mengeringkan tanah hutan. Udara menjadi pengap, pepohonan mulai layu, dan dalam sekejap, api muncul dari sumak kering, menyebar cepat dihembus angin kencang. Asap tebal menyelimuti langit, mengusir kedamaian yang pernah ada. Suara gemertak api bersahut-sahutan dengan jeritan burung dan derap langkah binatang yang panik berlarian menyelamatkan diri. Rusa, monyet, dan gajah tak lagi peduli pada perbedaan. Mereka bersatu dalam menyelamatkan diri di tempat yang aman. Kancil berlari sekuat tenaga, menghindari lidah api yang melalap hutan tempatnya tinggal. Asap mengepul di belakangnya, tapi naluri menyelamatkan diri membimbing langkahnya. Setelah melewati semak dan akar pohon terbakar, ia tiba di tepi sungai yang tenang namun lebar. Nafasnya terengah, tubuhnya lelah, tapi ia selamat. Namun, harapan sempat pupus, air sungai terlalu deras untuk diseberangi, dan tak ada jembatan atau kayu penyeberangan. Kancil hanya bisa menatap ke seberang, bertanya dalam hati, kemana ia harus melangkah selanjutnya? Di tepi sungai yang lebar, Kancil duduk termenung, mencari cara menyeberang. Tiba-tiba, ia melihat buaya-buaya bermunculan di permukaan air. Sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Dengan akalnya yang cerdas, Kancil berkata, "Wahai buaya, aku diutus Raja Hutan untuk menghitung jumlah kalian. Berbarislah di sungai agar bisa kuhitung satu persatu." Buaya-buaya yang sombong pun setuju dan berjejer dari tepi ke tepi. Dengan cekatan, Kancil melompat dari punggung satu buaya ke buaya lain hingga sampai di seberang. Akhirnya Kancil aman dan selamat. Ia tertawa kecil, meninggalkan buaya yang sadar telah diperdaya. Kancil berjalan dari kebun ke kebun hingga tiba di sawah yang rusak parah. Di sana, seekor kerbau tampak marah, matanya melotot dan napasnya berat. "Siapa yang merusak sawahku?" geramnya. Kancil terkejut, tapi segera mencari akal agar bisa menenangkan kerbau dan menyelamatkan diri. Kancil berjanji membantu kerbau untuk mencari pelakunya. Berhari-hari Kancil berpikir untuk mencari cara agar pelaku perusak sawah si kerbau dapat ditemukan. Akhirnya, Kancil punya cara untuk menemukan pelaku. Tak lama, ia menemukan telapak kaki besar yang tak asing, bukan milik hewan kecil. Dengan cerdik, Kancil mengikuti jejak tersebut, dan ditemukan harimau yang tertidur akibat terlalu lelah berlari menyelamatkan diri dari kebakaran, sehingga tanpa disadari telah merusak sawah kerbau. Harimau menyadari kesalahannya dan ia minta maaf kepada kerbau dan berterima kasih kepada Kancil. Mereka hidup damai dan rukun kembali dengan rasa penuh persahabatan. Pesan moral cerita ini, bahwa kecerdikan dapat menyelesaikan masalah, namun harus digunakan dengan bijak. Jangan cepat marah atau berprasangka buruk. Selalu pikirkan solusi yang adil dan jernih untuk menyelesaikan konflik.